Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hai yang ada di rumah. Hello Eben and Emily. Hello Vide. Hello Wewe. Hello Kaylin. And everybody yang sedang menonton saat ini ya. Selamat hari Minggu, selamat kita bisa bersukacita kembali dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Asik ya, wow luar biasa. Yuk, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita siapkan diri kita yang terbaik untuk bisa bernyanyi bersama, untuk bisa juga mendengarkan cerita hari ini yang juga keren banget. Kenapa keren? Udah kelihatan belum? Dari bajunya Kak Shirley yang so princess ya. Karena memang keren juga ya. Baju Kak Shirley keren, sekeren juga nih. Bahkan mungkin cerita hari ini lebih keren dari bajunya Kak Shirley tuh. Penasaran kan? Nah makanya adik-adik yang ada di rumah bisa segera untuk menyiapkan diri. Kita mau untuk memulai ibadah kita dengan berdoa. Oke, siapkan semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup dan tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan. Semuanya bisa diletakkan dulu mainannya. Kita mau bicara loh sama Tuhan. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Bapak sudah memberikan kami banyak sekali kesempatan untuk bisa belajar di sekolah melalui Zoom. Bisa juga bertemu dengan keluarga kami. Dan juga kami bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan ceritamu pada sekolah minggu hari ini. Siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, seluruh tubuh kami ya Tuhan, agar kami siap untuk bisa memuji nama Tuhan, untuk bisa mendengarkan ceritamu, dan kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Sebab Tuhan adalah pokok kami dan kami adalah carang-carangnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan, Amin. Yeay. Oke, luar biasa. Kak Shirley bisa melihat semuanya sudah sangat siap ya untuk memuji Tuhan ya. Nah, karena kita hari ini akan mendengarkan cerita yang keren banget ya. Kita mau dong untuk tahu kenapa sih kita kok perlu untuk mendengarkan cerita yang keren ini. Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ada yang tahu kenapa ya? Oh yes, wah itu siapa itu ya, ada yang jawab ya, pinter banget loh, keren ya. Nah betul, karena kita mau untuk bisa bertumbuh, berbuah ya, seperti apa yang Tuhan Yesus ingin kita bisa lakukan ya. Nah karena Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya atau rantingnya, cabang-cabang pohon itu ya, yang tidak bisa bertumbuh kalau misalnya kita tidak menempel pada pokok anggur. Dan bagaimana caranya bertumbuh? Dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan berdoa serta melakukannya firman Tuhan itu setiap hari. Ayo adik-adik ngaku nih, sudah belum melakukan firman Tuhan setiap hari? Apa-apa? Belum? Oh ada yang bilang sudah? Wah, puji Tuhan buat yang sudah melakukan firman Tuhan setiap hari ya. Untuk yang belum, ayo semangat ya, kita mau untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Oke? Siap? Nah, yuk kita mulai dengan juga memberikan terbaik dengan memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo Kak Shirley tunggu ya semuanya. Ayo berdiri.
berdiri. Nah, nanti Kak Sherly akan memberikan gerakannya. Adik-adik di rumah bisa mengikuti gerakan Kak Sherly ya, sambil menyanyi bersama-sama. Oke, siap ya? Yuk kita akan pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, wow, Kak Sherly bisa lihat semangatnya dari adik-adik yang ada di rumah yang sangat terasa di sini ya, sampai terasa panas ya. Oke, silakan adik-adik boleh duduk kembali ya. Wow, keren sekali ya. Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Yuk Kak Sherly ajak untuk bisa bertumbuh dan untuk bisa terus belajar ya, berbuah menjadi berkat untuk banyak orang. Amin ya. Sekarang kita mau dong untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cerita yang sangat keren. Tapi kita mau nyanyikan dulu satu pujian ya. Kita mau untuk menjadi bejana. Bejana itu seperti wadah gitu ya. Wadah yang dulunya tuh masih lunak ya, yang seperti tanah liat, clay gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya dibentuk, itu akan menjadi sebuah bejana atau wadah yang bisa digunakan. Nah adik-adik, kita mau ya untuk bisa menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita mau untuk taat, kita mau untuk belajar setia kepada Tuhan, kita mau untuk belajar bisa menjadi anak-anak yang semakin luar biasa ya. Kita mau nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan.
Selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa adik-adik, hari ini kita sudah sampai di minggu terakhir bulan Mei. Wah, 5 bulan sudah kita lalui bersama Tuhan di tahun 2022. Nah, hari ini karena minggu kelima, Kak Vena nggak lanjutkan nih cerita tentang bangsa Yehuda yang kembali ke Yerusalem. Tapi Kak Vena mau mengajak adik-adik belajar cerita yang lain. Nah, cerita yang juga tidak kalah serunya, cerita yang sama-sama istimewanya. Nah, adik-adik ingat nggak? Beberapa waktu yang lalu Kak Vena sudah pernah cerita tentang sebuah perumpamaan. Apakah ada yang ingat? Ada ingat enggak ya? Perumpamaannya ada biji-bijinya, ada yang menabur-menabur. Masih ingat? Ya, Kak Vena bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, hari ini Kak Vena juga akan cerita nih tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada banyak orang yang saat itu berkumpul mencari Tuhan Yesus, mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Kak Vena ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini dan terlebih kita bisa melakukannya. Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan menolong kami, memimpin kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kami boleh mengerti dan terlebih Tuhan kami boleh melakukannya. Kami ditolong oleh Tuhan setiap hari melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Vena, berkati waktu kami belajar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Vena mau lanjutkan tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tuhan Yesus pada waktu itu cerita tentang sebuah perumpamaan yang menggambarkan inilah kerajaan surga. Seperti apakah itu? Nah, perhatikan ini. That was a lot of work, but I like planting good seeds in my garden. And now it's time for bed. Nighty-night. Nah, adik-adik sudah lihat bukan? Tadi di ceritanya ada seorang yang menabur benih. Benihnya good or bad. Benihnya baik atau buruk atau benih yang jelek. Dikatakan benih yang baik. Ada seorang yang dengan rajin menabur benih yang baik. Tapi adik-adik, coba perhatikan lagi dengan sungguh-sungguh ya, apa yang terjadi? And while he was sleeping, See this garden? Well, I'm going to wreck it. I'm going to ruin it. I'm going to plant some big, bad, ugly weeds. much later, the garden began to grow. Ternyata setelah penabur itu menabur benih yang baik, pada malam hari
ada seorang penabur jahat yang menabur apa adik-adik? Menabur apa? Menabur benih ilalang. Apa itu Kak ilalang? Nah, ilalang ini semacam tanaman yang bikin rusak tanaman yang bagus. Jadi kalau tadi dikatakan yang menabur benih yang baik, tumbuhnya gandum yang baik. Tapi kalau ada ilalang yang ditabur, berarti tanaman yang merusak. Nah, adik-adik perlu tahu kalau gandum dan ilalang tumbuh bersama, akarnya itu bisa saling melilit, saling mengikat. Nah, terus bagaimana ya kisah selanjutnya? Coba perhatikan. Master! What is it? Didn't you plant good seeds in your field? Why, yes. Yes, I did. And you didn't plant anything but good seed? Yes, of course. I only planted good seed. Wah, ternyata para pekerjanya dari tuan pemilik tanah ini, seorang penabur ini berlari ya, terus bertanya, Tuan, bukankah Tuan menabur benih yang baik, tetapi kenapa tumbuh ilalang? Siapa yang melakukannya? Nah, Tuan itu menjawab, penabur jahat yang melakukannya. Terus bagaimana solusinya? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan gandum ini? Karena ada ilalang. Wah, apa perlu kita cabut ilalangnya supaya gandumnya boleh tumbuh dengan baik? Nah, adik-adik perhatikan ini. Apa jawaban dari Tuan yang menabur benih yang baik ini? Do you want us to go in and pull up all the weeds? No. No. No? No. You see, if you pull up the weeds, you might pull up the good plants too. Let them grow up together, and at harvest time, when they are fully grown, I will say to the workers, pick out all the weeds, tie them together, and burn them. But the good wheat, well, the good wheat, put it in my nice big barn. Adik-adik, mengejutkan ya jawaban dari tuannya. Tuannya bilang tidak perlu ilalangnya dicabut. Biarkan ilalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Nah, tapi nanti pada waktu panen, tuannya akan memberitahu kepada setiap orang yang memanennya. Supaya apa? Dipisahkan antara gandum dan ilalang. Nah, bagaimana ilalangnya nanti ya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata setelah dipisahkan, ilalangnya dibakar. Kemudian gandumnya dimasukkan ke lumbung sang tuan. Nah, adik-adik seru ya ceritanya. Satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada banyak orang. Apa artinya Kak Vena? Nah, adik-adik kalau kita perhatikan di sekeliling kita, bukankah banyak orang yang kelihatannya baik, kelihatannya bersama-sama dengan kita beribadah mungkin, kelihatannya suka berbuat baik, suka melakukan yang baik untuk orang lain. Tetapi ternyata ketika tidak ada semua orang ini adalah orang yang bad. Nah, bukan hanya itu, bukankah kita juga melihat di sekeliling kita ada teman kita yang melakukan yang bad, sekalipun sudah diberitahu untuk melakukan yang good. Bukankah ada teman kita yang sudah kita kasihi, kadang juga melakukan yang bad, yang jahat, yang nakal gitu ya. Terus bagaimana sikap kita? Perumpamaan dari Tuhan Yesus ini mengajarkan sesuatu, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita sama Tuhan
diminta untuk apa? Tetap mengasihi. Seperti Tuhan tadi tidak mencabut ilalangnya. Kenapa? Karena belum waktunya untuk dicabut. Kapan waktunya? Nanti pada waktu panen. Sama dengan kita. Kadang di sekitar kita ada orang-orang yang nakal, orang-orang yang mengganggu kita. Kita harus belajar mengasihi. Kita harus belajar untuk tetap sayang sama mereka, mendoakan mereka, tetap melakukan yang good pada mereka. Karena itu yang Tuhan mau, gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir adik-adik. Pada waktunya nanti Tuhan yang akan memberi penilaian. Mereka yang melakukan yang bad pastinya akan mendapat hukuman. Tetapi kita yang dengan setia, tetap tekun, tetap rajin taat kepada Tuhan, nantinya Tuhan akan memberi kita hadiah. Hadiahnya apa, Kak? Apena nggak bisa sebutkan. Itu adalah rahasianya Tuhan. Tapi yang pasti anak-anak Tuhan pasti diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam hati kita sudah ada Tuhan Yesus. Sekalipun anak-anak Tuhan di sekitarnya ada orang-orang yang jahat, tetap lakukan yang baik. Kenapa? Pada waktunya kita yang anak-anak Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang tetap melakukan yang jahat, tidak mau berubah, mereka akan menerima akibatnya, menerima hukumannya sendiri. Siapa yang beri hukuman? Tuhan. Boleh kita, bukan kita, tetapi Tuhan yang memberi hukuman. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita hari ini, perumpamaan hari ini mengingatkan kita semua. Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang usil, nakal, jahat di sekitar kita. Bukan untuk membuat kita jahat balik sama dia, bukan. Tapi Tuhan mau kita mengasihi mereka. Loh Kak, terus kok enak mereka tetap tinggal? Ingat, pada waktunya Tuhan yang akan menilai. Mereka yang berlaku jahat akan mendapat hukuman. Kita yang adalah anak-anak Tuhan akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Gitu ya. Jadi ingat, di sekeliling kita sekalipun ada yang usil, bagian kita apa adalah mengasihi mereka. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Oke, Tuhan yang akan memberi penilaian. Oke, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau di sekitar kita ada teman kita yang usil, kasih tahu dengan baik, terus kasihi mereka. Boleh dibalas? No, kasih tahu dengan baik, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Gitu ya. Ingat, tugas kita adalah mengasihi, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, cerita Kak Vena hari ini sampai di sini. Kita berdoa. Yuk, Kak Vena kasih kesempatan adik-adik berdoa bagi teman-teman adik-adik yang mungkin adik-adik bilang, Kak, dia usil, dia suka ganggu, dia nakal, dia jahat. Yuk kita belajar doakan mereka. Kak Vena beri waktu adik-adik berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami dan senantiasa menyertai kami. Tuhan, pada hari ini kami diingatkan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun ada teman kami yang nakal, yang usil, melakukan yang jahat, Tuhan tolong kami untuk tetap mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami juga untuk tetap setia melakukan yang Tuhan suka sesuai firman Tuhan. Karena kami sudah Engkau selamatkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sampai akhir kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Adik-adik yang suka baca Alkitab atau bukan suka ya, yang mau tahu ceritanya ini dari mana, adik-adik bisa lihat di Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ya, boleh dibaca sama mama papa di rumah sekali lagi. Oke, selamat hari Minggu. God bless you. Wow, keren sekali. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa ya. Yuk, kita mau untuk belajar ya, biar bisa semakin taat, semakin setia sama Tuhan. Walaupun memang jalannya tidak mudah, banyak orang-orang yang gak suka kalau kita itu berbuat baik. Nah, itu dia tantangannya ya adik-adik. Memang jalannya itu sulit, tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Kita pasti bisa melalui, kita bisa melakukan semuanya karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kita ya. Jadi yuk kita harus berani, kita harus percaya bahwa ketika kita taat dan setia, Tuhan pasti akan menyertai langkah kita. Amin ya. Oke deh adik-adik, sekarang kita mau untuk menyiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan untuk mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan juga menanggapi cerita yang sangat luar biasa, kita mau untuk berjalan serta Yesus kapanpun, dimanapun, apalagi ya, ya itu sih ya. Kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan. Nah itu ya, kita mau untuk jalan serta dengan Yesus. Oke, kita nyanyi sama-sama. Oh iya, jangan lupa kita akan bangkit berdiri juga. Yuk kita mau untuk berdiri. Sama seperti tadi, Kak Shirley akan memberikan gerakan. Semua adik-adik yang ada di rumah ikuti ya, sambil bernyanyi dengan sukacita. Kita mau untuk berjalan serta dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Wow, keren sekali ya. Kita mau untuk jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, waktu kita sedih, ataupun juga waktu suka, waktu kita senang. Kita mau untuk jalan serta Yesus kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan ya. Yuk sekarang kita mau untuk juga memberikan bagian kita kepada Tuhan melalui persembahan ya. Nanti nomor rekeningnya akan dimunculkan di layar seperti biasa. Sepertinya adik-adik juga sudah hafal ya. Papa mama juga sudah hafal. Tapi gak apa-apa, Kak Shirley akan bantu untuk mungkin ada adik-adik yang masih baru. Hai ya. Senang sekali mungkin ada adik-adik yang juga baru bergabung dan baru menonton di video YouTube ini. Mungkin juga boleh ikut berpartisipasi untuk memberikan bagian kita dalam persembahan.
ke nomor rekening yang ada di layar saat ini. Dan juga mungkin ada bagi adik-adik yang saat ini mungkin menonton YouTube gitu ya. Wah, acara apa ini ya? Dan juga mau gabung dalam Zoom sekolah minggu. Kami sangat terbuka sekali untuk bisa ikut join dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Jadi silahkan ya buat adik-adik yang pingin ikutan. Kita mau bersukacita bersama, kita mau belajar bareng-bareng dalam Zoom juga bisa dilakukan ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya, ada kontak person di layar. Jadi nanti bisa langsung menghubungi nomor itu untuk bisa langsung mungkin mau untuk bergabung dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Oke, sudah dicatat untuk nomor rekening dan nomor telepon? Sip? Oke, kita mau untuk tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Ini memang benar-benar cerita yang sangat keren ya. Dan kita semua mau untuk berkomitmen janji sama Tuhan ya. Kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau ya. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik semuanya kita satu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau serahkan untuk persembahan kita pada hari ini dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan dan juga puji-pujian yang bisa kita lakukan pada hari ini. Mari semuanya sudah dalam sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Bapak sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji Engkau, mendengarkan cerita hari ini dan memberikan persembahan kepadamu ya Bapak. Kiranya persembahan yang mungkin jauh daripada sempurna ini Tuhan mau untuk menerimanya ya Bapak. Dan kiranya persembahan ini pun bisa semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami sungguh bersyukur untuk cerita yang boleh kami dengar. Ajar kami untuk bisa selalu taat dan setia kepadamu. Walaupun jalannya mungkin tidak mudah, walaupun banyak sekali kesulitannya, walaupun kami seringkali rasanya ingin menyerah dan marah terhadap semua hal. Tapi kami ingin belajar ya Tuhan agar bisa menjadi anak-anak yang terus berbuah, menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Dan kami juga ingin berdoa untuk mungkin ada teman-teman kami, atau mungkin keluarga dari teman-teman kami, atau mungkin kami sendiri, dan juga keluarga kami mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan yang bantu untuk sembuhkan. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami bisa segera pulih, dan kami juga bisa segera melakukan aktivitas kami seperti biasa. Mungkin bersekolah, ataupun mungkin jalan-jalan seperti dulu. Tolong kami dan bangsa kami ya Bapa, dan kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Oke, sampai di sini untuk video YouTube Sekolah Minggu Rek pada hari ini. Kak Shirley dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya menantikan kalian di Zoom ya. See you and God bless you all.